sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dalam kelas hari Rabu ini. Hari ini kita akan membahas tentang Konfusius dan bagaimana kalau teori Konfusius itu dikaitkan dengan sains modern. Langsung saja saya share screen. Oke. Ya, jadi ini Ancient Chinese Wisdom dan judul hari ini adalah Konfusius dan Ritual atau Li. Ya. Nah, berikutnya ini jadwal seminar Circles. Ya, hari ini Konfusius, lalu Rabu depan Mozi dan Mencius, lalu Lao Tzu dan Tao Te Ching, lalu tanggal 27 nanti ada Zhuangzi dan Xunzi. Nah, jadi presentasi ini adalah hasil observasi dan riset pustaka penulis atau saya, bukan sepenuhnya pandangan pribadi penulis atau institusi. Presentasi ini bersifat sharing sehingga nanti diskusi dan tukar pikiran dengan rekan-rekan sangat dipersilahkan ya. Jadi saling belajar. Nah, peta pemikiran filosofi Cina. Filosofi Cina ini sangat filosofi timur ya, nggak hanya China, tapi filosofi timur ini sangat unik teman-teman, karena selalu ada mind map-nya. Jadi yang mau saya bahas dari kelas Rabu ini, yang pertama Konfusius, yang kedua Mozi menanggapi dan mengkritik Konfusius, yang ketiga Mencius menanggapi Mozi, lalu mempertahankan prinsip Konfusius. Ini 2 dan 3 akan dibahas di seminar berikutnya. Lalu yang keempat, Lao Tzu dan Konfusius itu menurut Sima Qian lahir pada periode yang sama dan mereka itu pernah berdiskusi ya. Lalu Zhuangzi mengembangkan pemikiran Lao Tzu, lalu juga menanggapi Konfusius. Xunzi menanggapi dan mengkritik Zhuangzi dan Mencius. Jadi diharapkan teman-teman selalu stay tune ya, biar bisa mengikuti. Karena di filosofi timur itu selalu berkaitan ya, selalu ada orang atau filosof lain yang mengkritisi filosof sebelumnya, seperti itu. Next, sekarang hari ini kita membahas tentang Konfusius atau Kongzi. Ya, biografi singkatnya Konfusius, Kongzi atau Kongqiu atau Konghucu. Ya, menurut Shiji, karya Sima Qian, Kongzi dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi pada periode musim semi dan gugur atau Chunqiu, sekitar 770 sampai 576 sebelum Masehi di dekat kota Jufu, negara Lu. Bisa dilihat di peta ya. Jadi di situ. Nah, beliau adalah pemikir besar dan mendirikan kelompok cendekiawan atau Rujia. Beliau mengajar moral, etika, dan ritual yang akan kita bahas di. Beliau juga mengajarkan puisi dan musik. Nah, menurut disertasi Yongchen berjudul On the Rhetoric Defining Confucianism as a Religion, Konfusius atau Konghucu ini bisa ditinjau dari berbagai sisi, yaitu bisa dilihat dari sisi agama, filsafat, tradisi, budaya, dan politik. Nah, di seminar kali ini kita akan berfokus pada sisi filsafatnya. Untuk mengisi hari tuanya, Konfusius ini mengajar murid-muridnya. Dan disitulah lahir buku Luanyu yang disusun oleh murid-muridnya. Isinya seperti dialog Konfusius dengan murid-muridnya. Nah, sumber utama presentasi ini Luanyu. Jadi ada buku-buku lain ya, memang kayak buku Book of Rites, itu juga ditulis Konfusius. Namun yang akan dibahas pada seminar ini adalah yang Luanyu. Nah, berikutnya, siapa kita menurut Konfusius? Apakah kita memiliki diri sejati, ataukah kita sebenarnya kita ada diri sejatinya, terus kalau kita melihat ke dalam terus menemukan atau bagaimana ya? Nah, kalau menurut Konfusius, kita ini terlahir apa adanya dan merupakan energi yang tak terbentuk dan kacau. Jadi Konfusius itu mengibaratkan kita itu
aslinya gimana sih? Ya aslinya seperti anak-anak kecil, yang anak-anak balita, TK-TK itu ya, kalau tiba-tiba dikumpulkan di satu ruangan, itu kan ada yang nangis, terus mempengaruhi lainnya ikut nangis, ada yang ketawa, ya macam-macam ya. Jadi Konfusius cenderung melihat kita itu dasarnya netral, kayak gitu. Nah, pada Analek 17.2, Konfusius berkata, people are similar to each other by nature. They differ from each another because of practice. Jadi menurut Konfusius itu orang itu mirip ya, kecilnya mirip. Tapi karena kebiasaan, maka orang itu akan berubah. Ada yang sifatnya A, ada yang sifatnya B, kayak gitu. Jadi itu ya. Xing xiang jin ye, xi xiang yuan ye. Ya. Jadi kebiasaan yang menentukan siapa diri kita. Itu kalau menurut Konfusius. Nah, kemampuan dasar manusia. Kalau menurut Konfusius itu ada 4 ya, ada 4 talenta. Jadi Konfusius meskipun mengakui kalau diri semua orang itu aslinya netral, tapi ada talentanya masing-masing. Dia mengakui seperti itu. Menurut Konfusius ada orang yang sejak lahir sudah tahu banyak. Ini talentanya tinggi. Lalu ada yang harus belajar dulu baru mengerti. Ini kualitas berikutnya. Ada yang susah payah belajar baru mengerti. Lalu yang paling Konfusius paling mengkritisi itu ada yang susah payah belajar, jadi kurang daya tangkapnya kurang, tapi namun juga malas ya, seperti itu. Jadi Konfusius suka sama orang yang rajin belajar. Nah, ini kalau menurut Konfusius itu jadi netral, tapi ada kemampuan dasarnya yang beda-beda. Nah, kebiasaan habit. Kebiasaan yang cenderung kita anggap sebagai sesuatu yang muncul di permukaan. Contoh, saya suka membaca buku. Jadi, kebiasaan membaca buku itu adalah bagian dari saya. Saya dengan kehendak bebas saya memutuskan apa yang terbaik untuk itu. Namun bagaimana kalau kebiasaan kita salah, bahkan membahayakan? Bagaimana jika mereka bahkan menuntun kita untuk menjalani hidup kita dengan cara yang membatasi potensi kita? Ini perenungan Konfusius ya. Jadi siapa saya? Oh, kalau saya suka baca buku, berarti buku adalah bagian dari saya. Lalu Konfusius ini merenung, lalu bagaimana ya kalau kebiasaan orang itu membahayakan orang lain? Nah, maka dia ini ya, dia juga ada Analek 6.12. Hongzhi ini tidak suka orang yang membatasi dirinya ya. Kalau karena kurang kemampuan di tengah jalan, Anda merasa tidak kuat berjalan lagi, itu dikarenakan Anda sendiri yang menggariskan batas. Membatasi diri tidak mampu maju lagi. Jadi Hongzhi berkata, ini ceritanya itu ada muridnya Hongzhi yang tanya ke dia, guru, Anda ini hebat sekali. Saya suka filosofi Anda, tapi otakku nggak nyampe. Dia bilang gitu ke Konfusius. Nah, lalu Konfusius bilang, nah itu dikarenakan Anda sendiri yang menggariskan batas. Jadi Konfusius itu nggak mau ya kalau kebiasaan kita itu dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Kita udah bilang nggak mampu duluan, padahal kita belum mencoba atau nggak mengasah lagi. Jadi membatasi diri dengan pikiran kita dan kebiasaan. Nah, maka dia punya visi tentang apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Dan bagaimana kita memikirkan kembali hal-hal seperti kebiasaan, memikirkan kembali diri kita sendiri, memikirkan kembali hidup kita. Ini visinya ya. Nah, dalam Analek 5.27 dan 13.13, Konfusius ini suka sekali menyarankan introspeksi diri ya. Yang di Analek 5.27, sudahlah, sampai sekarang aku belum bisa melihat kesalahan. Jadi lebih baik mengintrospeksi diri. Ini ceritanya waktu dia ditanyain sama muridnya, guru, menurut guru orang ini gimana, orang ini gimana? Lalu dia jawab, sudahlah, sampai sekarang aku belum bisa melihat kesalahan. Artinya dia nggak mau ngejudge, jadi lebih baik introspeksi diri aja gitu. Yang 13.13 ya Zilu ini di kitab Zilu, Hongzhi berkata, bila bisa memperbaiki diri dulu, apa sulitnya mengelola pemerintahan di kemudian hari?
Kalau diri sendiri tidak mampu diperbaiki, bagaimana bisa memperbaiki orang lain? Jadi filosofi Konfusius ini selalu diri sendiri dulu benar, baru bisa merubah orang lain, bahkan bisa merubah pemerintahan. Nah, lalu yang akan dibahas pada malam hari ini adalah Li. Ya. Li itu ritual ya. Nah, ini bisa diartikan jadi dua ya. Kalau yang pertama Li sebagai etika, seperti yang kemarin ya ada video dari Minci, Menkar nggak boleh ngelewatin pembatas pintu. Nah, itu masuk ke etika. Ya, jadi secara gamblang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Li bisa berarti kesopanan atau etika atau limau. Ya, tapi kan seiring berjalannya zaman Konfusius juga berubah-ubah. Kesopanan itu apa patokannya ya? Jadi kita belajar di sini tentang Li dalam konteks filosofinya. Nah, Li itu juga bisa diterjemahkan ke ritual. Tapi bukan ritual upacara keagamaan gitu ya, kayak perayaan gitu, bukan. Tapi lebih ke space atau ruang yang bisa kita ciptakan dalam keseharian untuk mengubah kebiasaan. Jadi secara filosofi makna Li ini bisa lebih dalam dan akan kita kupas dalam presentasi ini ya. Jadi apa itu Li ya? Li itu seperti space yang bisa kita ciptakan dalam kehidupan keseharian bermasyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat lainnya, kita dan orang-orang lainnya sekitar. Nah, ini di Analek 12.1, untuk menjadi baik Anda harus mengatasi diri sendiri dengan menyerahkan diri ke dalam ritual. Ini yang mendasari presentasi ini ya. To become good, you must overcome the self by submitting yourself into ritual. Nah, lalu bagaimana interaksi manusia dan lingkungan ini? Jadi kita terlahir apa adanya menurut Konfusius dan merupakan energi yang tak terbentuk dan kacau. Nah, bila kita tersenyum ke seorang balita, balita tersebut bisa senyum balik. Kalau kita marah, dia bisa menangis. Nah, tindakan kita itu mempengaruhi energi di dalam balita tersebut. Respon balita tersebut seolah-olah pasif berdasarkan sekitarnya. Jadi menurut Konfusius kita itu kayak balita itu, kita cuma bisa merespon sesuatu yang dari luar ya. Nah, hari demi hari emosi dan perasaan membentuk pola dan kebiasaan tertentu menjadikan siapa diri balita ini. Ketika ada pola berulang, maka emosi serupa bisa keluar lagi. Jadi kita itu makhluk yang saling mempengaruhi. Kalau balita itu bisa dipengaruhi sama orang yang lebih dewasa, misalnya senyum balik, balitanya ikut senyum. Kalau marah, ya balitanya menangis. Jadi itu interaksi manusia menurut Konfusius. Nah, ini mirip sama butterfly effect ya. Perubahan kecil di suatu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudiannya. Nah, aksi kecil kita misalnya cuma tersenyum, mungkin ke bayi itu, mungkin bisa diingat di pikiran bawah sadar bayinya sampai ke bawah pas dia besar. Nah, itu kayak butterfly effect ya, atau misalnya contoh lain butterfly effect ini kalau misalnya ada anak kembar misalnya, terus yang mereka berdua mau pergi ke dokter. Nah, mereka misalnya antri nih. Yang anak kembar pertama dia agak dekat pintu duduknya. Terus dia lihat ada orang kesakitan di balik pintu itu. Yang anak kembar yang satunya nggak lihat. Nah, pas besar ternyata anak kembar yang duduk di dekat pintu itu lebih empati daripada yang satunya. Jadi itu hanya sepertinya peristiwa kecil tapi berdampak besar sampai di kemudian hari. Itu. Nah, sekarang untuk memahami ritual dalam filosofi, kita masuk aja ke contoh kasus ya. Contoh ilustrasi 1, Li, ya. Ada anak nakal yang nggak sopan ke pamannya misalkan. Lagi makan bareng, terus dia teriak, ambilkan gula gitu. Nggak pakai tolong, nggak pakai terima kasih. Nah, pamannya di sini bertugas buat mempraktekkan Li-nya Konfusius, yaitu mengubah kebiasaan anak ini dari yang tidak sopan jadi sopan. Nah, bagaimana? Ya.
Misalnya anaknya bilang, ambilkan gula gitu. Terus pamannya bilang apa dulu gitu. Tolong ambilkan gula sambil mukanya bete gitu mungkin ya. Terus terus pamannya kasih kan. Bilang apa? Makasih gitu. Nah, meskipun awalnya misalnya awalnya anaknya tetap mukanya nggak ikhlas, tolong dan terima kasihnya, tapi dengan sikap kecil pamannya yang melatih kayak gitu, itu dia berhasil mengubah kebiasaan anak ini. Nah, kenapa paman ini berhasil mengubah? Karena paman ini kan posisinya lebih besar ya, dia setara sama orang tuanya. Paman ini punya power, dia punya power buat ngehukum anak ini kalau nggak nurut. Tapi tentu dia nggak usah ngomong, anak ini udah tahu. Jadi mau nggak mau si anak ini menuruti kata-kata pamannya. Nah dari situ timbullah perbedaan dari yang nggak sopan, cuma ambilkan gula. Jadi tolong ambilkan gula, terima kasih gitu. Nah ini ya, jadi ini ilustrasi ritual dari hierarki tinggi ke rendah. Maksudnya hierarki ini seperti level pamannya ini kan disegani anaknya karena levelnya sama seperti orang tuanya ya. Nah, paman berhasil merubah kebiasaan anak ini. Proses mendidik inilah yang disebut ruang ritual ya. Jadi ruang ritual itu sederhana ya, seperti sesimpel mengubah habit ya. Nah, dalam contoh ini posisi paman secara hierarki lebih tinggi daripada anak tersebut. Sehingga paman memilih mendidik dengan memanfaatkan posisi untuk mendidik anak tersebut agar lebih sopan dan bilang terima kasih. Nah, pelan-pelan kalau setiap hari dibiasakan seperti itu, anak tersebut akan bilang terima kasih dengan penuh syukur, mungkin intonasinya lebih ikhlas, ya sehingga memancarkan energi baik ke sekitar. Ia bisa lebih berempati ke sekitar dengan lebih baik. Kalau kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang. Makanya kadang itu erat kaitannya dengan kesopanan. Nah, lalu gimana kalau misalnya levelnya lebih rendah ke tinggi? Nah, ini contoh 2 ya. Misal ayah pulang seusai lelah 8 jam kerja. Terus ayahnya juga udah dimarahin bosnya. Ibu lelah mengurus rumah tangga yang berantakan, masak, sibuk seharian. Nah, pas ayahnya pulang, ibunya marah nih. Loh, kok terlambat sih pulangnya? Suasana menjadi keruh ya. Nah, ada anak di situ. Apa yang bisa anaknya lakukan? Menangis, terbawa suasana, atau membuat suasana lebih baik. Nah, dalam kasus ini, kalau anaknya menangis, berarti nggak terjadi ritual di situ atau ya. Tapi anaknya ini berinisiatif untuk membuat suasana jadi lebih baik, sehingga anaknya ini ya dengan penuh cinta dia bilang I love you, dia peluk papanya pas datang, terus sama mamanya juga dipeluk, atau misalnya ada makanan di dapur, anaknya kasih camilan, hidangan ke mama papanya. Mama, papa makan dulu ya, sambil tersenyum ke mama papanya. Nah, sehingga tadi papa mamanya yang mau bertengkar, jadi nggak jadi tengkar, karena dicairkan suasananya sama anak ini. Ini namanya ritual ya, jadi kita nggak perlu nasihati, papa mama jangan bertengkar, cuma karena action kecil kita itu bisa mengubah habit, mengubah kebiasaan. Nah, anak berhasil membuat suasana lebih positif dengan tersenyum, membawakan makanan untuk orang tuanya, memeluk ayah ibunya, bilang I love you. Anak tersebut juga tidak menangis dan play victim, karena mungkin dirinya tidak terbawa emosi dari luar, atau mungkin ada faktor lainnya ya yang bikin anak ini bahagia. Nah, ayah dan ibu pun mulai pembicaraan dengan santai, intonasinya lebih lembut, sehingga anak ini bisa dikatakan membawa orang tuanya ke ruang ritual, mengubah kebiasaan orang tuanya yang pemarah pada hari itu. Bila anak ini melakukan ritual setiap hari, maka suasana keluarga akan membaik. Jadi ini yang dimaksud ritual di Konfusius. Nah, bagaimana ritual terjadi? Mengapa dan bagaimana dalam keseharian terjadi fenomena yang saling mempengaruhi energi manusia? Nah, pada zaman Konfusius itu belum ditemukan penelitian sains ya mengenai ritual ini. Ini kan cuma katanya Konfusius, kalau kamu tersenyum ke orang itu bisa-bisa nggak jadi bertengkar loh, gitu.
Nah, di zaman modern ini penulis mencoba mengkaji bagaimana penjelasan ritual Konfusius ini bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ya mengapa harus dikaitkan dengan pengetahuan modern. Karena pada Analek 73, Konfusius berkata, meninggalkan kebajikan tanpa dikembangkan, tidak berdiskusi dengan rinci apa yang telah dipelajari, tidak dapat bergerak menuju kebenaran dari pengetahuan yang diperoleh, dan tidak dapat mengubah apa yang tidak baik, itu yang saya khawatirkan. Jadi Konfusius ini ingin murid-muridnya itu inquire ya bahasa kerennya. Jika sudah diberi kebajikan, dia harus terus mengembangkan, harus berdiskusi, harus terus mencari kebenaran dan terus menggali pengetahuan, nggak dibiarkan diberitahu gurunya A ya udah A gitu, tapi harus dikembangkan lagi seperti itu. Jadi penulis mencoba mengembangkan. Nah, ini bagaimana teori fisika menjelaskan ritual. Nah, fisika itu berkembang ya teman-teman. Jadi zaman dulu itu ada fisika Newtonian, itu gerak, gravitasi ya. Semesta dianggap mesin raksasa, di mana ruang dan waktu itu absolut. Lalu dibantah oleh teori medan. Kok ada daya-daya lain ya yang nggak bisa dijelaskan di Newtonian. Lalu berkembanglah fisika kuantum. Ada kuanta, lalu realitas itu sesungguhnya nggak terlalu nyata dan solid kayak gitu. Yang lalu ada fisika relativitas. Nah ini Einstein ya. Nah ini juga mengecewakan untuk fisika Newtonian karena ada teori waktu relatif dan bukan absolut. Lalu ruang tidak bisa dipisahkan dan eksis di 4D. Lalu ada string teori, ini juga masih misteri ya. Karena ya bisa benar, cuma masih ada beberapa missing point gitu, dan ilmuwan masih meraba-raba. Dan ini masih berlanjut sampai hari ini. Sehingga orang zaman dulu yang berpikir, oh fisika dan manusia itu beda, fisika dan etika, fisika dan spiritual itu berbeda. Nah ini sekarang pelan-pelan bisa ditumbangkan karena ada kemajuan teknologi ya. Sesuatu yang belum bisa diukur itu bukan berarti tidak ada, ya, mungkin belum terukur aja. Nah lalu, nah ini kuantum fisika ya, kuantum mekanik. Ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari atom ya dan partikel kayak elektron, foton dan semua yang molekular dan submolekular. Nah, ini kuantum fisika aja juga berkembang, yang dulunya digambarkan kayak gini atom itu, sekarang penelitian baru gambarin atom kayak gini. Karena ada double slit teori itu. Nanti dijelaskan di pertemuan 3 double slit teori ya. Nah, model klasik atom dengan elektron-elektron berputar ini udah kedaluarsa. Elektron-elektron eksis sebagai gelombang dalam energi nggak kasat mata yang mengelilingi nukleus. Nah, atom ini juga adalah energi ya. Semua di semesta ini adalah energi. Nah, energi, apa itu energi? Kalau di Ancient China, dalam kitab Yuxi Chunqiu, ini kira-kira 200 tahunan ya setelah Confucius, Qi itu energi yang lebih kasar, kalau Jing itu energi yang lebih halus dari Qi. Disebutkan bahwa energi akan menarik energi yang serupa. Nah, kalau di modern science, energi dapat bertransformasi, berpindah, dan tidak dapat dimusnahkan. Kalau Einstein ya, produk dari kuadrat dan massa kecepatan cahaya, IMC kuadrat. Kalau Tesla, energi bervibrasi pada frekuensi tertentu. Nah, tapi zaman dulu di Ancient China, ini tuh nggak dianggap sebagai science ya, ini dianggap sebagai arts. Matematika juga dianggap sebagai arts. Sehingga kelihatannya sepertinya di Ancient China nggak ada science, padahal mereka juga berusaha memahami alam dengan cara mereka sendiri, tapi nggak ada kayak penelitiannya atau rumus-rumusnya gitu. Nah, sehingga ini mirip ya, energi bervibrasi di frekuensi tertentu. Kalau frekuensinya sama juga bisa menarik energi yang serupa seperti di kitabnya Yuxi Chunqiu. Nah, berikutnya, mengapa filosofi cara berperilaku atau Li ini bisa dikaitkan dengan kuantum fisika.
Jadi menurut bidang baru Quantum Information Biology, yang dipancarkan dan diterima sel adalah pola-pola cahaya dan frekuensinya. Semakin sehat sel, semakin koheren biofoton yang dipancarkannya. Koherensi adalah ekspresi yang teratur dari frekuensi. Jadi kalau sel itu sehat, dia akan memancarkan frekuensi yang koheren ya. Koheren itu misalnya ada seperti kalau kita dengar musik, musiknya senada, merdu, itu koheren. Nah, kenapa? Karena manusia itu juga berasal dari atom ya. Atom lalu menjadi molekul, lalu menjadi zat kimia, lalu menjadi sel, jaringan, sampai jadi jantung, jadi sistem vaskular, dan jadi tubuh. Jadi sebenarnya manusia itu juga atom, sehingga juga masuk ke kuantum fisika. Nah, emosi sebagai energi ya. Jadi emosi itu ada frekuensi sama energinya. Menurut Elsong dan L. Russell, ya, ketika memikirkan sesuatu, jaring-jaring neuron di otak akan aktif dan menghasilkan perasaan atau emosi dan menciptakan muatan elektrik. Emosi itu energi in motion, energi yang bergerak. Ketika seseorang dengan energi kemarahan kuat masuk ke satu ruangan, kita bisa merasakan energinya ya, atau seperti pada ilustrasi ritual 2 ya. Jadi kita nggak ada alat pengukur energi nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada orang yang benar-benar marah masuk ke rumah kita, meskipun dia kadang senyum, kita bisa merasakan orang ini kayaknya lagi bad mood ya gitu. Nah, energi sendiri itu ada amplitudonya, ada frekuensinya ya, seperti gambar ini ya. Nah, lalu berikutnya kata-kata kita itu juga memiliki energi. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada research dari Dr. Masaru Emoto. Dia melakukan beberapa research, ada yang pakai air, lalu dia coba lagi pakai beras ya. Yang air itu ketika ada air, terus airnya dibisikin sama kata-kata kayak thank you, wisdom, truth, eternal. Habis itu dilihat pakai mikroskop, bentuk airnya itu bisa cantik-cantik kayak gini. Tapi kalau airnya dimaki-maki, you fool, you make me sick ya. Itu airnya jadi kurang bagus ya, kurang cantik itu pancarannya. Nah, ini lalu dia juga menyebutkan nama-nama agama dan semuanya itu cantik-cantik ya airnya. Nah, lalu jadi kata-kata yang diucapkan itu energi, dia juga mencoba ya pakai bahasa macam-macam, misalnya thank you, xie, terima kasih, terus pakai bahasa macam-macam, hasilnya sama karena sebenarnya itu bukan di ABCD-nya ya, tapi di intensi energi orangnya yang bilang ya, yang mempengaruhi vibrasi airnya ini. Nah, lalu dicobakan di nasi. Nasi yang pertama dibisikin love, setiap hari love. Yang kedua nggak diapa-apakan, dicuekin aja. Yang ketiga setiap hari dibisikin kata hate. Ya. Akhirnya nasi yang hate ini busuk. Yang nothing dia agak jamuran dikit ya. Yang love malah masih bagus. Jadi energi kita, kata-kata yang kita ucapkan itu sesignifikan ini ya, mempengaruhi energi sekitar. Apalagi ke manusia ya, manusia juga 70%, 80% darah ya, air. Jadi ini sangat berpengaruh. Nah, lalu ada juga ini ya, badan kita itu seperti magnet ya. Di Institut HeartMath itu ada penelitian pikiran kita dan emosi kita itu mempengaruhi magnetic field-nya hati kita yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, kita sadar atau enggak. Jadi kadang kita diem aja itu kita bisa mempengaruhi sekitar. Kita lagi happy, kita nggak usah senyum, nggak usah apa, kita ada feeling happy itu kadang sebelah kita kalau feelingnya kuat itu bisa ngerasain happy juga kayak gitu. Nah ini ya karena dari atom ya, lalu manusia itu bagaikan magnet, ada energi magnetic field. Nah, emosi kita walau jarang terlihat akan mempengaruhi sekitar. Bayangkan seberapa sering kita mempengaruhi orang lain dan sekitar karena emosi kita. Untuk berbuat baik dan bantu orang lain itu kadang nggak perlu muluk-muluk. Cukup memancarkan energi baik di dalam hati, tersenyum, sudah membuat sekitar jauh lebih baik. Nah, magnetik sendiri itu juga bisa dijelaskan pakai kuantum
kuantum ya. Jadi adanya perputaran magnet itu karena ada pergerakan elektron juga. Jadi sebenarnya berhubungan, tinggal kita mau lihat perspektifnya, oh kayak magnet ya, oh itu elektronnya bergerak, sebenarnya sama aja ya. Nah ini, di gambar yang bawah ini, kalau pakai perspektif kuantum ya, jadi elektron-elektron ya bergerak jadi magnet. Ada tiny elektron ya, yang kalau misalnya mereka koheren nanti bisa jadi magnet yang kuat. Nah, badan itu juga mirip magnet ya, mirip magnet yang kita tahu yang ditempelin di kulkas. Pola energi dalam tubuh yang terpancar tak kasat mata itu sama seperti magnet, yang bisa saling bereaksi antar magnet. Ada magnet yang kuat, ada yang tidak. Sama halnya dengan manusia, kekuatan energinya juga beda. Nah, cara menguatkan energi dari magnet lain itu biasanya digosokkan dengan magnet yang lebih kuat, terus bisa juga ditumpuk magnetnya. Ya, jadi ada jenis besi ya yang cocok untuk dijadikan magnet, cepet banget pas ditumpuk jadi kelet, ada juga yang enggak. Itu kan kimia ya, ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kalau sama-sama besi yang cocok buat jadi magnet, itu juga sama, ada yang kuat, ada yang enggak. Ada juga yang selamanya magnet ya. Nah, ini juga sama seperti manusia. Setiap kita kan juga punya energi ya. Mau energinya kuat atau enggak, pasti manusia yang hidup itu ada energinya. Nah, tapi kalau kita mau menguatkan energi kita, itu sama seperti magnet. Menggosok magnet, itu ibarat ritualnya Konfusius, Li-nya Konfusius. Jadi orang yang ingin membuat orang lain berubah, itu bagaikan daya magnet kuat mempengaruhi magnet lain. Ya, bertemu secara energi pada manusia itu sama dengan menggosok magnet, tapi nggak usah bersentuhan ya. Kan kadang di gambar yang ini, meskipun ini social distancing orangnya, tapi energinya bisa bertabrakan. Nah, yang di sini itu juga sama ya. Nah, seperti contoh ritual yang ilustrasi 2, anaknya yang tadi bilang I love you ke mamanya, itu harus punya energi cinta yang lebih kuat daripada energi amarahnya mamanya, sehingga bisa mempengaruhi. Lalu bisa juga menumpuk magnet ya. Menumpuk magnet, gelombang energi dapat bergabung dan amplitudonya akan semakin besar. Hal ini telah dibuktikan di penelitian fisika modern. Nah, ini contohnya dalam keseharian, misalnya 2 orang berkumpul, energinya makin kuat ya. Nah, misalnya contoh di sebuah ruangan ada 5 orang, semuanya happy sekali. Maka atmosfer ruangan kan jadi menyenangkan. Pas ruangannya ditinggal, pas kita masuk ke ruangan itu juga atmosfernya enak gitu. Nah, ini mirip seperti orang menyanyi dengan nada yang sama, suaranya kan jadi lebih nyaring ya. Kayak gitu. Ini juga kan kalau misalnya kita ke tempat ibadah yang orangnya umatnya kusyuk-kusyuk, tempat ibadah itu meskipun kadang kita nggak fokus pas masuk ke tempat ibadah itu kok jadi kayak autofokus gitu ya. Ini juga energi. Nah, lalu contoh lain ya, yang lebih simpel, itu misalnya ini ya, speaker yang besar-besar untuk pengantin biasanya. Kadang kita hanya berdiri di dekat speaker, dengan lagu tanpa kita menyentuh, jantung kita kan bisa berdebar-debar sesuai dengan ketukan lagunya. Yaitu seperti itu ya, resonansi. Nah, lalu sekarang kita analisa ilustrasi yang tadi dengan kuantum fisika. Ilustrasi yang pertama, ada seorang anak nakal yang nggak sopan ke pamannya. Ambilkan gula, terus pamannya cuma bilang apa dulu gitu. Bilang apa dulu, terus bilang apa gitu. Anaknya menuruti tapi masih mukanya bad mood ya, nggak ikhlas. Nah, ini kenapa? Karena ini energi pamannya kita analisa ya. Energi pamannya itu kontrol. Letaknya dia di tengah. Ya, dia kan punya kontrol dan punya power ya. Antara perpaduannya kontrol sama power ini. Nah, frekuensi anak itu ada di anger. Nah, ya frekuensi kontrol sama powernya pamannya lebih tinggi karena dia secara level dia sama kayak orang tuanya, ada kedudukan. Ya. Nah, sehingga anaknya dengan anger itu berhasil menuruti perintah pamannya. Namun suasananya juga lebih baik, namun di tengah-tengah anak mematuhinya dengan terpaksa, pamannya berhasil mengubah kebiasaan anaknya. Kayak gitu. Jadi di tengah-tengah ya.
netral ya itunya outcome-nya karena dia pakainya energy power sama kontrol. Nah, dan anger-nya masih tetap ada, tapi ya udah diubah kebiasaannya. Jadi pamannya yang menang dalam hal ini. Dalam hal Confucius yang ritual ini. Berhasil mengubah kebiasaan dan menjadikan itu ritual. Contoh yang kedua, ayah pulang seusai lelah 8 jam kerja, lalu dimarahi bos lagi. Ibunya juga lelah, sama-sama bad mood, lalu ibunya nyalahkan ayahnya, udah mau bertengkar. Tapi ada anak yang memeluk, tersenyum, dan berkata, I love you, lalu menghidangkan makanan dari dapur. Nah, ini energinya apa ya? Energi orang tuanya anger ya, tengah bawah di sini. Lalu energi anaknya itu love dan joy. Dia di posisi atas ya. Dan energi anaknya juga kuat ya. Sehingga gelombang energi anak lebih rapat, menarik energi orang tuanya menjadi tidak bertengkar dan tersentuh. Nah, suasananya menjadi happy atau menengah ke atas ya. Jadi kan orang tuanya jadi mungkin sampai di gratitude ya. Orang tuanya feelingnya jadi gratitude atau appreciation karena merasa senang dipeluk anaknya. Nah, anak ini berhasil mengubah orang tua, tapi bedanya sama ilustrasi satu, kali ini orang tuanya ikhlas ya, beneran orang tuanya ya udah tadi marah, terus tiba-tiba ada perasaan gratitude, ya udah jadi nggak jadi tengkar, jadi agak senyum ke anaknya. Karena apa? Karena energi anaknya itu dari frekuensi yang lebih tinggi, dia narik yang anger, yang bawah. Kalau dari kontrol ke anger jadinya lebih netral, kayak gitu. Ini energi ya, jadi kita bisa atur ya, kita mau di posisi mana kalau kita sadar dan bisa mengontrol emosi kita. Nah, lalu ritual tiga ya, contoh tiga. Tadi Confucius kan sering bilang ya, kita harus introspeksi diri. Gimana mau ngubah orang lain kalau diri sendiri belum introspeksi, kayak gitu. Nah, Kongzi sangat menganjurkan introspeksi diri, karena dengan mengubah diri sendiri, barulah bisa mengubah sekitar. Nah, bagaimana ritual terhadap diri sendiri? Bagaimana bila diri sendiri yang ingin mengubah kebiasaan lama kita? Nah, oke. Penulis akan membagi dengan 3 bagian. Yang pertama, introspeksi dan refleksi diri, seperti anjuran Confucius. Mengenali diri sendiri itu adalah kunci ya. Yang kedua, penulis menyajikan karakteristik Confucius. Jadi nanti teman-teman bisa observasi, Confucius ini orangnya gimana, sehingga dia bisa mengubah sekitar, dia bisa ada ritual, ada apa, dia menciptakan ini. Lalu, penulis akan menyajikan perspektif sains modern dan neuroscience yang berkaitan dengan 1 dan 2. Nah, oke. Ini ya ayatnya tadi yang suruh mengintrospeksi diri daripada lihat kesalahan orang lain, lebih baik mengintrospeksi diri. Yang kedua, bila bisa memperbaiki diri dulu, apa sulitnya mengelola pemerintahan di kemudian hari. Lalu berikutnya ini, introspeksi diri. Nah, sekarang kita akan melihat cara-cara introspeksi diri ya. Nah, ini akan disajikan tips-tips yang sesuai dengan gagasan Confucius pada seminar pada malam hari ini. Nanti kalau ganti tokoh, tips-tipsnya menyesuaikan filosofi tokoh tersebut. Yang pertama, emosi. Anda bisa kalau nanti ingin benar-benar introspeksi diri, teman-teman bisa bikin jurnal ya. Lalu ini teman-teman tulis di jurnal, deskripsikan diri Anda berdasarkan kebiasaan Anda. Tulis 2 emosi, frekuensi tinggi dan frekuensi rendah yang sering Anda rasakan. Jadi harus jujur ya sama diri sendiri. Seberapa sering dalam sehari atau seminggu Anda merasakan emosi tersebut? Manakah emosi yang ingin Anda kurangi dan tambahkan dalam keseharian? Nah, jadi 3 ini dulu. Kita harus jujur dulu, sadar dulu sama apa yang pernah kita lakukan, apa yang sering kita rasakan. Ya. Lalu berikutnya, kebiasaan. Kalau kebiasaan, kita bisa mendeskripsikan diri, tulis 1 kebiasaan baik dan buruk menurut Anda yang dominan, dan tulis secara spesifik di kertas seberapa berpengaruhnya kebiasaan tersebut. Hal ini buat mencari pola. Jadi misalnya saya teledor, sering ketinggalan, barang-barang ketinggalan, saya tulis seberapa pengaruh
ya, oh ya waktu itu ada kejadian ini gitu. Nah ini untuk mencari pola ya, seberapa sering saya itu kehilangan barang gara-gara sikap saya tersebut. Nah pola itu penting ya, karena kalau ada pola yang terulang berarti unfinished business atau ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Lalu mengingat masa kecil juga bisa. Konfusius percaya pada bakat masa kecil. Teman-teman bisa bernostalgia, ingat-ingat apa sih bakatku yang anak zaman itu kan belum seperti aku. Apa bakat yang aku miliki pas masih kecil yang lebih menonjol dibandingkan anak seusia itu. Nah ini bisa teman-teman gali, bisa teman-teman pikirkan dulu waktu kecil bagaimana. Oh aku lebih pinter gambar daripada anak seusia lain. Oh aku dulu lebih detail kalau bercerita. Itu teman-teman gali dan mungkin itu bakat masa kecil ya. Lalu jujurlah pada diri sendiri. Apa kejadian yang paling menyakiti hati Anda saat kecil? Bagaimana cara mengatasi kesedihan itu? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang saat memikirkan itu? Jadi, jika ada perasaan yang masih sedih pas mengingat kejadian itu, berarti masih ada feeling atau trauma yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Ya, apa Anda tahu apa ketakutan terbesar Anda? Lalu apakah emosi ini terjadi berulang kali? Bila iya, bagaimana cara Anda mengatasinya? Apa ada pola kejadian berulang dalam hidup Anda? Bila iya, evaluasilah penyelesaian masalahnya. Apa sesuai dengan prinsip ritual Konfusius yang mengubah habit dari orang lain dari buruk ke baik ya. Jadi pola kejadian berulang ini misal dulu saya bertengkar sama si A. Nah, penyelesaiannya waktu itu saya misalnya memukul si A. Nah, terus apa yang terjadi loh? Ternyata saya setelah itu bertengkar dengan si B. Penyelesaiannya apa? Saya membentak si B. Terus berikutnya terjadi lagi. Saya bertengkar dengan si C. Penyelesaiannya apa? Saya cuekkan saja si C. Nah, terus saya bertengkar dengan si D. Oh, si D saya maafkan. Oh, ternyata saya nggak bertengkar dengan orang lain. Ya, jadi kadang itu dalam hidup kita ada pola yang berulang ya, seperti itu. Kalau misalnya saya lupa, misalnya dulu pas saya bertengkar dengan si A gimana ya? Oh, saya pukul si A. Terus akhirnya gimana? Terus saya melupakan hal itu. Pas saya bertengkar dengan si C, saya nggak melakukan perubahan, saya tetap pukul si C. Nah, itu hidup saya kayak ini ya, kayak ngulang-ulang terus. Jadi penyelesaian yang dulu nggak efektif, tapi solusi itu saya pakai berulang-ulang, kan nggak efektif ya jadinya. Jadi harus sadar, harus evaluasi penyelesaian yang dulu-dulu efektif nggak, kurangnya di mana, seperti itu. Nah, berikutnya pikirkan tentang ritual pada ilustrasi 1 dan 2. Pernahkah Anda mengalami ritual seperti itu di dalam kehidupan Anda? Apa yang Anda ubah? Jadi pernah nggak teman-teman mengubah seperti itu? Ada orang yang habitnya kurang baik, terus teman-teman ubah jadi lebih sopan. Nah, bagaimana Anda mensyukuri hal itu ketika itu berhasil? Bertahan berapa lama rasa syukur itu? Apa saja keadaan yang ingin Anda masukkan ke dalam ruang ritual setelah mempelajari sesi ini? Lalu teman-teman juga bisa tulis 3 aksi atau lebih aksi sederhana aja ya yang bisa Anda terapkan tiap hari, nggak usah muluk-muluk ya. Misalnya tersenyum, membuang sampah, lebih banyak bersyukur, itu juga sudah membuat dampak yang signifikan. Lalu mempelajari pola juga bisa. Pikirkan tentang diri Anda, teman, atau anggota keluarga dekat. Pola yang Anda perhatikan berulang-ulang di Anda atau peristiwa hidup mereka. Jika Anda tahu, jelaskan bagaimana pola itu dimulai. Lalu evaluasilah. Nah ini tapi disarankan evaluasi ke diri sendiri ya. Ada nggak yang kita ulang-ulang terus seperti kejadian seperti tadi ya. Kenapa ya kemarin aku dimarahin sama si A, sekarang dimarahin sama si B. Ada nggak pola yang berulang seperti itu? Lalu penyelesaianku bagaimana? Apakah sama ataukah lebih efektif seperti itu? Nah, ini lebih baik ke diri sendiri karena kita sendiri yang paling paham diri kita sendiri.
Asal kita harus jujur ke diri sendiri. Jadi jangan malu buat mengungkapkan ke diri sendiri, dulu aku pernah merasakan ini, dulu aku egois. Itu teman-teman harus terbuka juga pada diri sendiri, karena itu kunci utama buat mengenali diri sendiri. Nah, jujur pada diri sendiri ini bukan berarti merasa bersalah, tapi mengenali diri sendiri. Teman-teman kalau mau introspeksi diri bisa buat jurnal dan evaluasi diri setiap hari. Mungkin akan ada pola dan kejutan-kejutan. Misalnya, oh iya ya, dulu aku pernah mengalami hal ini, sekarang terjadi lagi, berarti aku harus gimana gitu. Nah, discover yourself, accept your shadow before you trust the world. Berikutnya ada Analek 320 ya. Ini sekarang masuk yang tentang Konfusius. Konfusius mengomentari puisi dari Quan Xue. Saat bergembira, janganlah berlebihan sampai lupa daratan. Bila bersedih, jangan bersedih dan menonjolkan rasa sakit yang berlebihan. Konfusius itu suka keseimbangan dan hidup di saat ini. Lalu yang kedua, hal-hal yang telah terjadi tidak perlu dibantah lagi dan dipermasalahkan lagi. Yang sudah berlalu tidak perlu disalahkan. Jadi membuat jurnal ini tujuannya introspeksi diri, bukan buat merasa bersalah, karena itu udah masa lalu, udah nggak eksis lagi. Jadi Konfusius bilang yang terjadi ya sudah, nggak perlu disalahkan, ya nggak usah dipermasalahkan lagi. Jadi Konfusius ini orangnya adalah orang yang hidup di saat ini ya, dia nggak terlalu mengulang-ulang kejadian yang lalu, nggak overthinking, dia juga nggak terlalu cemas yang overthinking ke masa depan. Jadi dia benar-benar enjoy the moment. Nah, sekarang kita lihat ke kepribadian Konfusius dari Lun Yu atau Analek. Gongzi adalah orang yang humanis dan empatinya tinggi. Dia nggak suka menonjolkan diri, nggak gengsi, sederhana. Dia mau belajar dari siapa saja, menghormati orang lain, tidak gampang menghakimi. Menghormati orang tua dan adat setempat. Dia tidak pelit ilmu ya, terus tidak pamrih juga, jujur, terus berani mengatakan pendapat. Dia suka memberi wejangan saat diminta, namun berpikir dulu sebelum berbicara. Dia apa adanya ya, dia suka sama orang bilang suka, tidak bilang tidak, dia tahu bilang tahu, tidak tahu bilang tidak. Bajik dan bisa menemukan kebahagiaan dalam kesulitan. Dia cenderung bahagia dan santai. Jadi ada juga Analek 6, 22-23 yang bilang orang bajik mengatasi kesulitan sebagai tugas utamanya. Mereka yang bijak menemukan kegembiraan di dalam air, yang bajik pada pegunungan, yang bijak aktif dan yang bajik tenang, yang bijak penuh kegembiraan, yang bajik berumur panjang. Ini kata-kata Konfusius. Jadi dia juga orang yang bijak itu menemukan kegembiraan, seperti itu. Nah, sekarang analisa pengetahuan alam modern. Konfusius adalah orang yang peka terhadap energi sekitar. Jadi nggak perlu alat pengukur energi seperti fisikawan modern ukur energi ya pakai alat-alat itu, dia udah bisa merasakan sekitar lebih peka daripada orang kebanyakan ya. Nah, frekuensi dominan Konfusius itu apa? Yang pertama, ketika sang guru tidak disibukkan dengan pekerjaan, sikapnya santai dan terlihat gembira, ya, mungkin joy atau appreciation. Lalu, Konfusius mengempati pejabat show, dia sangat memiliki passion sampai lupa makan, dan dia sangat bahagia sampai melupakan kesedihannya. Dia pun tidak sadar jika bertambah tua. Ya, jadi pejabat show ini menurut Konfusius, oh ini forever young ya, selalu bahagia dalam menjalani hidupnya, dan dia bisa mengempati orang itu ya, kemungkinan karena dia juga merasakan hal serupa. Nah, kira-kira itu dia ada di joy sama appreciation, energi dominannya di situ. Nah, menurut buku The Path, karya Michael Poet, dosen Harvard ya, Konfusius adalah sosok yang memancarkan energi gembira. Beliau merasakan situasi dengan sangat baik, dengan sikap empati ketika masuk sebuah ruangan. Beliau mengamati pola interaksi dalam ruangan itu. Jadi beliau pandai merasakan hal-hal kecil. Pas masuk ruangan, beliau cenderung diam, ngamatin dulu. Oh, orang A ini merasakan apa, orang B apa. Dia
mengamati energi sekitar. Pelan-pelan ia mengubah situasi menjadi lebih baik dengan kehadirannya saja. Sehingga bahagia yang dimaksud bukanlah tampilan fisiknya, namun kemampuan membuat orang lain merasa bahagia hanya dengan diam dan berada di dekatnya. Jadi Konfusius mungkin nggak perlu ketawa terbahak-bahak atau tiba-tiba dia buat komedi, buat jokes gitu. Dia di situ orang-orang udah happy gitu. Jadi terkadang kita tidak perlu banyak melakukan effort ya. Kalau misalnya energinya kuat seperti Konfusius, kita bisa mengubah suasana ya. Tapi kita semua punya energi ya, mau kuat atau nggak kuat, kita semua bisa mengubah suasana. Nah, Analek 15:5. Ini, not doing anything yet putting things in order, this was Shun. Gongzi mengomentari Raja Shun dari Six King ya. Dia tidak melakukan apa-apa atau away, namun tetap bisa mengatur. Itulah Raja Shun, tanpa banyak memerintah, dia hanya duduk di atas tahta dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Konfusius ini juga ya berempati ya ke Raja Shun. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dihormati rakyatnya, juga memerintah dengan baik. Itu juga bagian dari ritual yang tanpa ngapa-ngapain. Nah, sekarang kita juga harus lihat kebiasaan ya dalam sains modern, dalam neuroscience, apa yang terprogram di otak bawah sadar kita itu menentukan diri kita. Ya, ini menurut Konfusius juga. Kita bisa perhatikan kebiasaan kita sehari-hari. Mulai bangun tidur, kita apa? Apakah exercise, kita memikirkan masa lalu, atau kita memikirkan masa depan, besok mau ngapain, atau kita lihat berita, kita lihat TV, buka sosmed ya. Setiap hari apa, lalu besok kita pas bangun tidur melakukan apa. Apakah ada rutinitas yang serupa? Nah, kemanakah energi Anda dihabiskan? Energi dihabiskan itu Anda sering memikirkan apa? Misalnya memikirkan bos, atau memikirkan pekerjaan, memikirkan partner. Kemana energi Anda dihabiskan? Seberapa sering Anda memikirkan sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Mana yang lebih sering? Yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan? Nah, ini juga kita perlu menyadari pikiran-pikiran kita ya. Kadang kita nggak sadar, kita jatuh ke rutinitas yang itu dan kita menganggapnya wajar ya. Nah, kita harus sadar dan lebih sering introspeksi diri. Nah, berikutnya ini. Setiap manusia memiliki energi, namun bagaikan magnet, kadang ada yang memiliki energi sangat kuat seperti Konfusius dan Raja Shun itu, sehingga beliau nggak melakukan apa-apa, sekitar udah berubah. Ada juga manusia yang energinya tidak terlalu kuat ya, tapi bukan berarti nggak ada. Nah, apa yang menyebabkan hal ini? Jadi yang pertama autopilot habit, membuat semuanya terprediksi sehingga jaringan syaraf pada otak jadi kurang aktif. Misalnya seorang yang berada di rutinitas tetap, menjalani emosi yang sama setiap harinya. Neuron-neuron di otak akan melakukan hal yang sama setiap hari, sehingga pergerakan sirkuitnya itu aja. Misalnya yang ini ada si A bangun tidur, minum kopi, buka sosmed, terus mandi, pergi ke kantor lewat jalan itu, lewat rute A, ketemu orang di kantor, ketemu bosnya, dia merasa takut, ketemu teman kerjanya, dia merasa sebel, ketemu teman yang satunya, dia merasa senang. Lalu besoknya dia melakukan hal itu lagi, bangun, bikin kopi, buka sosmed, mandi, ke kantor lewat rute A, ketemu bosnya perasaannya takut, ketemu temannya yang satu merasa sebel, yang satu merasa senang. Nah, kalau kita jatuh ke pola autopilot habit seperti itu kita ya cenderung tidak perlu diramal ya. Kadang besok juga mungkin seperti itu. Karena rutinitasnya sama, jadi neuron otaknya juga monoton. Contoh lain misalnya kita naik mobil. Nah, kalau kita lagi belajar, masih belum bisa menyetir mobil, terus kita belajar, karena kita belajar hal baru, ini mengaktifkan urutan pola kombinasi jaringan syaraf yang spesifik. Jadi ada sirkuit baru di otak kita pas mempelajari hal baru. Nah, ketika kita mempelajari hal-hal baru, kita menginstruksikan neuron-neuron aktif dalam otak dan menciptakan pikiran. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang baru, akan mengaktifkan
membuatkan sirkuit baru di otaknya. Semakin tidak monoton, semakin banyak sirkuit, banyak pengalaman baru, energi dalam otak itu juga menguat ya. Mirip kabel yang semakin banyak aliran listriknya. Nah, ini contoh ketika naik mobil. Ketika kita sudah bisa naik mobil, kita cenderung bisa nyetir mobil sambil memikirkan hal lain, nyetir mobil sambil telepon. Karena apa? Karena neuron otaknya itu udah ada sirkuit yang dia hafal, jadi nggak bikin sirkuit baru lagi. Nah, Confucius itu orang yang suka belajar, sehingga aliran otaknya sangat aktif ya. Dilihat dari analek dia yang 620. Gongzi berkata, orang yang suka mencari kebenaran lebih baik daripada orang yang hanya tahu. Orang yang memiliki kesenangan belajar mencari kebenaran lebih baik daripada orang yang hanya suka tapi tidak mau belajar. Jadi saya yakin teman-teman di sini ya mirip seperti Gongzi ya, suka belajar. Nah, Gongzi berkata, saya bukanlah orang yang lahir memiliki pengetahuan. Saya adalah orang yang menyukai hal-hal kuno dan tekun mencari pengetahuan di sana. Jadi ini benar-benar Gongzi itu tekun sehingga bisa diperkirakan kalau aliran otaknya si Gongzi ini sangat aktif sekali ya. Nah, lalu energi. Apa yang menyebabkan ada perbedaan energi aliran manusia? Nah, emosi itu mempengaruhi energi, dan ketika energi ini terjebak di tubuh, dia tidak bisa mengalir ke pusat-pusat energi yang lebih tinggi. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada kayak pusat-pusat aliran energi ya, kayak sungai ada dam-damnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada rasa trauma, rasa apa, itu energinya cenderung misal terjebak di sini, dia nggak bisa ngalir ke muter-muter secara sempurna ya, dia cenderung stuck gitu. Nah, ini contohnya emosi-emosi yang membuat energi itu terhambat, itu misalnya emosi kompetisi, kontrol, ego, gak sabar, rasa bersalah, malu, sakit, tidak layak, play victim, dan lain-lain. Nah, atau seperti ini, kalau kita terlalu sering mengalirkan energi kita ke yang negatif, maksudnya yang rendah ya, misalnya bosku jahat, brengsek, aku mesti keluar kerja, sungguh sopir, ya ini ya, rekan kerjaku mencuri ideku, dan lain-lain, aku benar, mereka semua salah. Nah, kalau sering ke sini, ini akan menghambat energi kita ya. Ini kan dari otak ya, dia mikir, terus neurotransmitter. Jadi neuropeptida amarah, molekul-molekul emosi itu mengalir ke sini, sini, sini. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana kita menyimpan energi dalam bentuk emosi di pusat energi ketiga akibat terjebak dalam siklus berpikir dan merasakan yang spesifik. Jadi kita nggak bisa sensing seperti Confucius karena kita cenderung overthinking dengan pikiran kita. Jadi kita mau merasakan sekitar itu udah ada kayak ilusi gitu ya, nggak bisa sensing merasakan sekitarku gimana sih. Kita lebih fokus ke keluhan-keluhan di dalam diri. Itu juga menghambat proses aliran energi ini. Lalu berikutnya, aliran energi dalam tubuh. Aliran energi dalam tubuh itu tidak lancar menyebabkan tubuh itu bagaikan magnet tapi kehilangan muatan elektriknya kayak gini ya. Ini yang kurang energi ya. Lalu ritme jantung juga di HeartMath Institute juga ada grafik ya. Kalau kita kebanyakan nggak lancar energinya itu jadi jantung itu lebih berdebar-debar, nggak rileks dan stres ya. Nah, ini incoherent ya namanya. Incoherent itu tidak bagaikan musik, dia nggak merdu. Nah, kalau ini coherent, dia cenderung dengan emosi positif, apresiasi, cinta, dan keberanian bisa membuat jantung jadi koheren. Ibarat musik itu jadi merdu ya, lebih santai, tidak stres kayak gitu. Ini kalau energi terhambat itu karena ini ya mengakibatkan aliran dalam tubuh nggak lancar. Nah, terus diteliti dengan alat ini ya, alat EEG atau brain cap. Ternyata koherensi otak itu akan mempengaruhi semua tubuh kita ya. Ini ada saraf vagus, sumsum tulang belakang itu yang mengalirkan energi. Nah, ini jantung ya, jantung kita. Jadi jantung itu kayak amplifier. Kalau otak kita mikir happy, jantungnya juga mengamplifierkan energi kebahagiaan itu. Nah, ini contoh-contoh orang ya. Yang koherensi itu kalau aliran
aliran sirkuit di otaknya itu sejajar, sepadan. Ibarat musik itu merdu. Kalau inkoherensi, ibarat musik dia ada falesnya. Yang ini pemain gitarnya di nada apa, pemain drumnya nada apa, jadi nggak koheren. Nah, ini penelitian gelombang otak ya. Kalau koherensinya rendah, ini cenderung orangnya murung gitu ya, energinya kurang terpancar. Ini sangat tidak koheren. Kalau normal ya kadang adalah sesekali galau. Kalau tinggi ini orangnya jarang galau, mungkin seperti Confucius itu. Nah, lalu gimana ritualnya dengan diri sendiri? Gongzi sangat menganjurkan introspeksi diri ya. Nah, bagaimana kita caranya dengan sains modern ini buat introspeksi diri dan mengubah kebiasaan kita. Yang pertama meningkatkan kesadaran. Nah, ini meningkatkan kesadaran itu kuncinya adalah seperti Confucius ya, hidup di saat ini, enjoy saat ini, nggak perlu terlalu memikirkan masa depan, nggak perlu terlalu memikirkan masa lalu. Tapi bukan berarti tidak memikirkan ya, hanya lebih banyak fokusnya di saat ini, karena saat inilah yang bisa merubah masa depan kita. Nah, seperti ini, keluar dari autopilot bawah sadar. Jadi manusia cenderung memberikan energinya ke masa lalu atau masa depan. Padahal manusia hidupnya itu di saat ini. Namun, otak cenderung mengulang-ulang peristiwa masa lalu dan prediksi kita tentang masa depan. Bila terlalu kuat, maka kadang manusia menganggap hal-hal yang sudah atau belum terjadi itu realitas saat ini. Akibat ketidaksadaran otak akan terlalu siaga ya kalau nggak sadar dan tegang karena mencoba mengontrol, memprediksi dan memaksakan. Jadi misalnya ini kita terlalu fokus ke masa depan. Kalau besok bosku marah gimana ya? Kalau besok gara-gara pandemi gajiku dipotong gimana ya? Nah, kita memikirkan itu dan diulang-ulang terus sehingga otak kita kan menjadi tegang ya. Coba mengontrol, coba memprediksi atau kita jadi berekspektasi tapi sedikit memaksakan ya aku harus dapat ini gitu. Kalau ke masa lalu kita cenderung overthinking kalau berlebihan. Oh, aku tadi dimarahin bosku, padahal itu kejadian 1 hari yang lalu dan sekarang bosnya udah nggak marah. Dan itu sebenarnya bukan realita kita, cuma peristiwa yang diulang-ulang sehingga otak menganggap itu sama dengan realita ya. Nah, masa lalu itu tidak bisa diubah, masa depan juga belum terjadi dan bukan realitas. Yang bisa mengubah dan mengontrol itu adalah momen sekarang. Jadi bukannya kita nggak berpikir ke depan, kita nggak berpikir ke belakang, tapi kita cukup tahu, oh ke depan aku ada plan ini, ada plan, misalnya ada plan ini, kalau tidak berjalan ya seperti ini, ada plan. Tapi kita tetap hidupnya di saat ini, tidak terlalu cemas ke depan, tidak terlalu cemas ke masa lalu. Jadi balance ya, seperti kata Confucius. Lalu berikutnya ini. Tantangan Confucius itu tidak berprasangka, tidak mengharapkan yang terjadi harus sesuai keinginan, tidak keras kepala, mempertahankan pendapat dan tidak melekat dengan keakuan. Jadi dia itu Gongzi ini let go ya orangnya. Ya udah kalau nggak terjadi di masa depan ya untuk apa dipikirkan, kan urusannya besok, besok urusan besok, hari ini ya hari ini gitu. Lalu keakuan ini maksudnya aku ya, tentang aku siapa, kayak misalnya aku ini apakah pikiranku gitu. Misalnya saya lagi bad mood, terus aku bilang aku bad mood nih. Nah, itu yang bad mood saya atau pikiran saya yang sedang bad mood pada hari itu ya. Nah, lalu berikutnya kita bisa rileks ya, berusaha mengubah pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu nggak bisa terprogram kalau kita belum masuk ke state yang alpha, theta, delta ini ya. Ini program dan kebiasaan kita itu tersimpan di bawah sadar yang delta. Ya, makanya kita cenderung, kalau misalnya kita makan 3 kali sehari, cenderung di jam-jam itu kita lapar, seperti itu. Itu karena udah tersimpan di subconscious kita. Nah, buat kita memprogram pikiran bawah sadar, pertama pikiran beta kita itu jangan terlalu ramai ya, terlalu banyak suara, terlalu banyak pikiran overthinking ya. Jadi kita harus ke kondisi rileks dulu. Jadi harus melampaui pikiran analitis
yang memisahkan pikiran sadar dan bawah sadar. Kita bisa relax, kita bisa berdoa dengan hening. Misalnya kalau yang Muslim bisa berdoa pakai tasbih atau doa ya yang bisa membuat teman-teman tenang ya. Lalu kalau yang Nasrani doa rosario, bisa meditasi, bisa jalan-jalan di alam atau olahraga. Karena saat kita capek kan otak kita cenderung berhenti berpikir ya, lebih fokus ke capeknya kita. Lalu ada hormon serotonin yang naik, jadinya olahraga juga bisa jadi solusi. Mendengarkan musik tenang, terapi gelombang otak ya, dan lain sebagainya itu bisa membantu sehingga mencapai frekuensi theta tenang. Ketika sampai theta tenang, nah teman-teman bisa memulai mereprogram, membuat kebiasaan baru dan melakukan ritual. Ya, caranya seperti ini. Berdoa pun juga banyaklah yang bersyukur ya daripada yang mengeluh. Itu caranya. Lalu berikutnya ini. Nah, mengubah emosi ya. Bahwa energi sehari-hari lebih fokus pada hal-hal yang positif daripada mengeluh ya. Nah, contohnya itu cuma mengubah fokus aja. Misalnya ada keluhan, suamiku menyebalkan, diubah fokusnya. Misalnya aku bersyukur suamiku bekerja untuk aku. Atau kelebihan suaminya apa. Istriku menyebalkan, aku bersyukur istriku masak hari ini. Kalau nggak memasak, bisa ingat momen yang bahagia ya. Mungkin saat menikah, saat berpacaran dulu. Bosku marah hari ini, aku bad mood. Kita tinggal shift ya. Aku bersyukur bosku kemarin sabar dan lain-lainnya. Teman-teman bisa kembangkan ini pelan-pelan dialihkan fokusnya. Nah, emosi positif dan rasa syukur yang diulang-ulang setiap jam, hari, minggu, bulan akan mengubah kebiasaan kita. Nah, terus catat 10 atau lebih hal yang disyukuri hari itu. Sehingga kadang kalau kita udah terlalu sering bersyukur, di otak bawah sadar, Anda nggak sadar Anda selalu bersyukur. Misalnya cuma pergi ke swalayan atau ke minimarket, terus Anda lihat kasirnya, selamat pagi, selamat datang, nah Anda sudah senang. Wah, ini kasirnya ini pasti anak kesayangan orang tuanya dan melayani aku kayak gini, aku bersyukur gitu. Anda cuma beli kopi, Anda bersyukur punya uang buat bayar kopi, kayak gitu. Nah, ini sama ya, kalau misalnya ada yang suka mengeluh, kadang di otak bawah sadar kita juga hal-hal kecil itu kita keluhi gitu. Jadi dibalik ya. Ini caranya Lee ya, caranya sama diri sendiri. Nah, setelah kita mengubah kebiasaan dan energi dalam tubuh kita akan siap untuk melakukan ritual seperti Confucius. Kalau energi kita udah lebih happy, lebih senang, kita bisa mengubah sekitar kita. Nah, tentu butuh proses ya untuk menstabilkan. Kalau ada emosi frekuensi rendah itu wajar. Yang penting selalu mencoba. Kan manusia juga wajar ya, kadang sedih, kadang senang, namanya manusia. Jadi nggak perlu merasa bersalah kalau ada sedih, marah, gitu. Nah, berikutnya penelitian sains setelah orang-orang melakukan atau berbenah diri. Energi tubuh yang terjebak itu jadi lancar, jadi nggak terjebak. Energi yang lancar akan mengalir melalui otak dan menciptakan gelombang otak gamma. Nah, otak gamma ini kalau kita biasanya disebut super sadar ya, memindah informasi secara bersamaan. Jadi otaknya itu jadi lebih efektif dalam menghadapi segala sesuatu. Lebih berpikirnya lebih cepat, lebih efektif ya. Lalu ini nggak ada ya, energinya nggak terjebak sehingga bisa naik dan muter-muter. Lalu ini ya contohnya gelombang otak ya. Nah, kalau beta kayak gini, alfa sampai gamma. Nah, gamma dibandingkan beta rentang tinggi itu gelombangnya mirip ya. Jadi otaknya sangat aktif sekali tapi dalam konteks yang sadar. Kalau beta tapi nggak sadar itu juga aktif sekali tapi mungkin overthinking dan lain-lain. Yang berikutnya koherensi otak. Nah, otak yang koheren itu ibarat suara orkestra yang merdu. Otak yang inkoheren bagaikan musik dari berbagai genre dengan nada yang berbeda diputar secara bersamaan ya. Nah, dari yang inkoheren jadi koheren. Nah, seperti gambar yang tadi pertama, otak yang koheren juga akan mempengaruhi koherensi hormon, sel, dan organ lewat jantung sebagai amplifiernya ya. Jadi otak ini seperti bosnya, dia akan memerintahkan sel-sel dan lainnya untuk sesuai dengan perintahnya dia. Kalau otaknya lagi sedih, sel-selnya juga cenderung nggak bagus, nggak kurang sehat. Kalau otaknya lagi on,
ya dia juga memerintahkan sel-selnya sehingga tubuhnya jadi sehat juga. Nah, ini yang pakai alat ya, pakai GDV kamera. Energinya jadi menguat. Jadi ini ada penelitian dari dokter Dispensa terhadap sampel yang dilatih intensif. Jadi orang-orang ini seperti dilatih intensif, dikasih psikolog, terus diputarkan dengan lagu-lagu, dibikin rileks, ada teknis pelatihannya ya. Nah, sebelum sama sesudah pelatihan dilihat bagaimana pancaran energi elektromagnetiknya ya. Meskipun seperti yang di grafik 5C ini energinya sangat kurang sekali, dia juga bisa memancar bahkan lebih kuat daripada yang ini ya. Nah, jadi ritual terhadap diri sendiri kalau pakai alat-alat GDV itu juga bisa signifikan dan bisa mempengaruhi sekitar meskipun nggak kasat mata. Nah, jadi nggak ada persoalan yang bisa terselesaikan dari tingkat kesadaran yang sama. Ya, kita harus berpikir lebih sadar daripada masalah itu. Lalu yang terakhir ya, contoh keempat ini tentang ritual dan afterlife. Bagaimana afterlife ini menurut Confucius ya. Misalnya kematian kakek dan nenek. Nah, latar belakang adat pada zaman Confucius. Jadi ada upacara kematian atau shangmi, upacara berkabung selama berbulan-bulan atau jushang. Jadi berbulan-bulan itu misalnya ada sanak saudara yang meninggal, kalian harus pakai baju yang putih melambangkan kalau kalian sedih, itu jushang. Terus orang mempercayai ketika orang sudah meninggal, roh akan memakan sajian yang kita berikan ya. Atau lingwei ini kalau di orang-orang Chinese mungkin teman-teman sering lihat ya ada sesaji buat orang-orang yang sudah meninggal itu karena dipercayai akan dimakan rohnya. Di peti mati ada barang-barang kesukaannya yang mendiang sukai sewaktu hidup. Nah, Confucius ini melakukan dan menghormati adat ini. Jadi ketika ibunya Confucius ini meninggal, dia sangjo ya 3 tahun dia pakai baju putih, dia nggak minum anggur dan lain-lain ya. Nah, terus berikutnya melayani orang yang sudah meninggal dan kematian. Cilu itu tanya ke Gongzi, apa pendapat guru tentang orang-orang ini? Kenapa kok orang-orang ini melayani orang yang sudah meninggal dan kematian? Afterlife itu gimana sih guru? Gitu ya pertanyaannya. Nah, lalu Confucius menjawab, jika kamu belum bisa melayani manusia, bagaimana kamu dapat melayani roh-roh mereka? Sementara kamu tidak tahu tentang kehidupan, bagaimana kamu tahu tentang kematian? Nah, jadi Confucius ini adalah tokoh yang sangat humanis. Dia lebih fokus ke interaksi manusia pas masih hidup daripada ketika sudah meninggal. Nah, pada analektika 12, Confucius berkata, berikan persembahan seolah roh itu hadir. If I don't participate in sacrifice, it is as I don't sacrifice. Jadi, seolah-olah roh itu berada di situ dan perlakukan seolah-olah roh itu hadir. Gongce ini orangnya humanis ya, dia lebih tertarik ke perasaan manusia. Nah, dengan menganggap roh itu beneran hadir di situ, makan sama almarhum, dan berpesta dengan roh almarhum, kita punya perasaan bersyukur ya. Tetap bisa bersama walaupun berbeda alam, maksudnya Gongce gitu. Jadi ini seperti menghibur ya, menghibur yang ditinggalkan. Oh nggak apa-apa, ini tetap pesta kok, roh almarhum senang kayak gitu. Tapi beda alam ya sekarang. Dulu misalnya nenek kamu sekarang jadi ancestor ya, jadi pangkatnya meningkat. Nah, ritual yang dilakukan Confucius pada saat kematian adalah mengubah sudut pandang. Yang dulunya kakek atau nenek sekarang menjadi leluhur. Mungkin anak cucu akan sedih, kecewa, marah. Namun Confucius menganjurkan untuk menganggap leluhur dan kita berada di tempat yang sama, sehingga kita legowo menerima perubahan keadaan. Jadi ya udah biar anak cucunya senang. Dia kan lebih fokus ke perasaan yang orang masih hidup ya. Nah, sebelum ke afterlife, mari menganggap roh itu eksis dan berbahagia. Karena kita memberikan makanan dan barang kesayangannya sebelum roh itu berangkat. Jadi dengan kita menganggap roh ini bahagia, kita lebih tenang kan. Oh iya dia bahagia karena aku kasih barang-barang kesayangan dia gitu. Nah ini kalau dari Confucius.
Sehingga apa itu ritual? Yang pertama tradisi, membangun kebiasaan apapun di tempat kita dilahirkan, mengubahnya menjadi ritual sehingga generasi berikutnya bertumbuh dengan baik. Nah, ini kenapa ada buku ya seperti yang lebih spesifik, misalnya harus berpakaian seperti apa, harus berjalan seperti apa, itu tradisi. Lalu habit breaker. Kita memiliki kehendak bebas untuk selalu berbenah. Menurut Gongzi, kita adalah akumulasi dari segala kebiasaan kita dan sejarah akumulatif yang ada. Ritual mengajak kita untuk bertransformasi dan berbenah, mengubah pola kebiasaan yang kurang baik menurut kita. Lalu merespon dunia. Nah, ritual digunakan untuk merespon dunia dengan lebih baik. Menurut Gongzi, kita ini pasif. Jadi dalam menghadapi dunia, tapi cara kita merespon itu bisa mengubah sekitar kita. Ya, misalnya bunga mengikuti sinar matahari. Nah, kan pasif ya, bunga matahari ngikutin sinar matahari. Nah, manusia juga begitu. Jadi ketika ada orang yang marah-marah ke kita punya pilihan, kita mau balik marah atau kita mau tersenyum dan jadi ritual. Jadi ritual itu lebih ke cara kita merespon dunia. Nah, ini juga teman-teman bisa chat ya, atas setuju dengan pandangan ini ya, ini pandangan Confucius. Lalu Analek 12.1, yaitu become good, you must overcome the self by submitting yourself into ritual. Jadi hidup di tengah masyarakat itu sebenarnya adalah ritualnya kita ya, tantangannya kita. Nah, terima kasih. Sampai sini dulu, teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi.